Salam, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang ingin menyapa kita diambil dari kitab Mazmur 143 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ende sian si Daud, ale Jehovah, sai tangihon ma tangyaki, patinggil pinggolmu umbege anggukon. Sai alusi maau di bagasan habonaranmu, hombar tu hati goranmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, saat kita sedang bermimpi dengan hati yang hancur, bangun adalah bagian tersulit yang kita lakukan. Ungkapan ini mungkin dapat menggambarkan perasaan Daud dalam ayat kita pada hari ini. Betapa tidak, dalam Mazmur inilah Daud mengungkapkan semua perasaan di dalam isi hatinya yang sedang terpuruk akibat desakan musuh-musuhnya. Jelas dikatakan di ayat 3 dan 4, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Ungkapannya ini menggambarkan dirinya yang tidak sanggup lagi untuk bangun. Rasa hancur, pasrah, tak berdaya menyelimuti dirinya. Namun demikian, di tengah keterpurukannya tersebut, Daud masih memiliki pengharapan, yaitu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam doa ia memohon agar Tuhan mau mendengarkan dan menjawab doanya. Bagi Daud, hanya melalui doa kepada Tuhanlah nyawanya dapat terselamatkan. Tidak ada orang lain yang dapat membantu dirinya selain daripada Tuhan sendiri. Tuhan adalah solusi bagi dirinya. Yang menarik dari doa ini, saudara-saudara, adalah ketika ia mengucapkan, "Jawablah aku dengan kesetiaan-Mu." Dalam hal ini ia merendahkan dirinya sebagai hamba yang memohon dan membutuhkan kesetiaan dari Tuhan. Sebagai hamba ia merasa bahwa Tuhan akan mewujudkan keadilannya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa Daud ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berpengharapan meskipun keadaan kita dalam posisi terpuruk. Hidup yang susah di zaman sekarang ini terkadang membuat kita menjadi putus asa. Susahnya mencari pekerjaan, tingginya tingkat persaingan dan kompetisi membuat kita terkadang menjadi pesimis. Kita sering mengucapkan, "Saya tidak sanggup untuk bekerja di perusahaan A. Saya tidak sanggup untuk masuk kampus A." Sikap inilah yang perlu dihindarkan sebagai orang percaya. Bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka akan berujung mencari solusi instan yang akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Seperti misalnya mencuri,
merampok, bunuh diri, dan sebagainya. Doa Daud mengajarkan kepada kita bahwa hidup berpengharapan di dalam kesusahan kita akan membuat hidup kita menjadi optimis. Kita masih punya Tuhan yang bisa kita andalkan untuk menjadi solusi bagi kita di tengah keterpurukan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita berpengharapan kepadanya. Jadikan hidup kita untuk setia mengandalkan Tuhan dalam doa permohonan yang kita panjatkan dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan keadilan bagi hamba-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kami agar selalu tetap mengandalkan-Mu di tengah kesusahan yang kami alami. Jangan biarkan kami mencari solusi sendiri yang berdampak buruk bagi diri kami, Tuhan. Tetapi bimbinglah kami untuk melangkah sesuai dengan keadilan-Mu, Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, terkhusus yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di aktivitas mereka selanjutnya, sehingga mereka bersukacita menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.